Halo Healthies, pernahkah kamu mengalami kejadian nyaris tertusuk benda tajam? Atau kamu pernah menemui orang lain nyaris tertusuk benda tajam? Tahukah kamu, resiko tertusuk benda tajam tidak hanya mengintai petugas medis? Risiko tertusuk benda tajam juga mengintai petugas non-medis seperti petugas kebersihan. Kejadian kecelakaan kerja akibat tertusuk benda tajam pada petugas kebersihan termasuk dalam kategori moderate risk sebesar 45,1%. Berikut adalah data-data petugas kebersihan yang terkena needle stick injury di Amerika, Jakarta, Aceh, dan Semarang yang teridentifikasi melalui beberapa penelitian. Namun, kejadian tertusuk benda tajam ataupun needle stick injury pada petugas kebersihan seperti suatu fenomena gunung es. Sebenarnya banyak kejadian terjadi, namun tidak dilaporkan. Pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya needle stick injury pada petugas kebersihan dilakukan melalui 3 cara: pengendalian administratif, pengendalian diri, dan pengendalian teknik. Sebagai salah satu wujud pengendalian teknik, kami melakukan inovasi teknologi. Kami meluncurkan sebuah inovasi prototipe bertajuk Smart Truss Metal Detector. Kami merancang 2 model Smart Truss Metal Detector. Model pertama adalah model pemisah otomatis dan model kedua adalah model pemisah manual. Model pemisah otomatis. Sesuai namanya, model ini mampu memisahkan benda tajam secara otomatis. Berikut adalah komponen model pemisah otomatis. Yuk kita simak bersama-sama bagaimana cara kerjanya. Jika ada sampah masuk, sampah akan tertampung sementara di lapisan barier. Kemudian, metal detektor akan bekerja untuk mendeteksi keberadaan benda tajam yang terbuat dari metal. Deteksi berjalan selama 1-5 detik. Jika tidak terdeteksi keberadaan benda tajam, maka metal detektor akan mengirimkan sinyal ke controller untuk menggerakkan barier agar terbuka, sehingga sampah bebas benda tajam akan masuk ke dalam kompartemen sampah. Ketika sampah yang masuk terdeteksi ada benda tajam, maka elektromagnet akan menarik keberadaan benda tajam. Selanjutnya, metal detektor akan memberikan sinyal bahwa sampah sudah terbebas dari benda tajam ke controller. Kemudian, controller akan menggerakkan barier untuk terbuka sehingga sampah yang bebas dari benda tajam akan masuk ke dalam kompartemen sampah. Pada saat pembersihan sampah yang dilakukan oleh petugas kebersihan, kompartemen barier dapat diangkat. Siapkan tempat penampung untuk benda tajam, kemudian matikan tombol power. Selanjutnya, benda tajam yang terkumpul pada elektromagnet akan berkumpul pada tempat penampungan dan buang ke dalam sharp container. Model pemisah manual. Berikut adalah komponen model pemisah manual. Bagaimana cara kerjanya? Mari kita simak selanjutnya. Jika ada sampah masuk, sampah akan tertampung sementara di lapisan barier. Kemudian, metal detektor akan bekerja untuk mendeteksi keberadaan benda tajam yang terbuat dari metal. Deteksi berjalan selama 1-5 detik. Jika tidak terdeteksi keberadaan benda tajam, maka metal detektor akan mengirimkan sinyal ke controller untuk menggerakkan barier agar terbuka, sehingga sampah bebas benda tajam akan masuk ke dalam kompartemen sampah. Namun, jika sampah benda tajam terdeteksi, maka metal detektor akan bekerja memberikan sinyal kepada controller agar barier tetap tertutup dan kemudian sensor alarm berbunyi. Sampah harus dipisahkan secara manual. Pada model ini,
Seseorang yang membuang sampahlah yang bertanggung jawab untuk memisahkan sampah benda tajam dan membuang ke sharp container, tempat di mana seharusnya sampah benda tajam berada.